Sebelumnya ada yang tahu nggak sih pasar modal itu apa? Pasar modal itu adalah tempat bertemunya pihak yang ingin menghimpun dana ataupun emiten dengan pihak yang ingin menanamkan modal ataupun investor melalui instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Oke, sekarang aku akan jelasin tentang cara menggunakan pasar modal. Nah, yang pertama kita kenalan dulu sama pasar modal. Apa sih itu pasar modal? Singkatnya, pasar modal itu adalah tempat orang jual beli aset kayak saham, obligasi, dan reksadana. Tujuannya apa? Tujuannya biar uang kita bisa berkembang. Yang kedua, buka rekening investasi. Sebelum kita bisa belanja saham atau reksadana, kita harus buka rekening efek sama rekening dana nasabah. Caranya gampang loh. Kita tinggal daftar lewat aplikasi sekuritas kayak Stockbit, Bibit, iPod, dan Bareksa. Terus tinggal isi data, foto KTP, selfie dikit, dan udah deh. Nah, yang ketiga, tentuin tujuan kamu. Nah, investasi tanpa tujuan itu kayak naik mobil tanpa tahu mau kemana. Jadi, tentuin dulu mau buat pensiun, pas kita udah selesai kerja nanti, jauh-jauh hari, atau mau buat pendidikan, mau buat nikah mungkin, atau mau buat kepentingan-kepentingan urgent aja. Nah, ini penting supaya kita tahu kita mau investasi berapa lama dan instrumen apa yang paling cocok. Ingat ya, ini semua itu tentang modal, waktu, dan strategi kita. Yang keempat, pilih instrumen sesuai gaya kita. Kalau kamu suka tantangan, saham cocok banget loh. Itu bisa untung gede, tapi harus siap-siap mental ya kalau tiba-tiba turun. Nah, kalau mau yang aman-aman aja, ada obligasi atau reksadana. Reksadana tuh kayak kamu setor duit, nah nanti duit itu dikelola oleh manajer yang sudah profesional. Intinya, pilih aja sesuai karakter kita, yang penting kitanya nyaman. Nah, yang kelima, mulai analisis. Kalau kamu mau invest di saham, jangan asal pilih. Kamu harus belajar menganalisis fundamental. Artinya, lihat kesehatan perusahaannya, kayak pendapatannya gimana dan utangnya juga kayak gimana. Terus, cek juga analisis teknikal. Kamu lihat grafik harga, terus tinggal cari deh momen yang bagus buat dibeli. Nah, yang keenam, mulai transaksi. Kalau udah siap, langsung aja lah untuk beli. Pakai aplikasi sekuritas seperti yang udah aku jelasin tadi, pilih saham atau reksadana, klik beli, selesai deh. Ingat ya, kuncinya adalah bukan nunggu waktu yang tepat, tapi mulai dulu. Yang ketujuh, rajin cek dan evaluasi. Jangan males cek portofolio kamu. Pantau kinerja investasi kamu secara rutin, minimal sebulan sekali lah ya. Kalau performanya turun terus, mungkin perlu ganti strategi. Tapi kalau targetnya udah tercapai, bisa tuh dipertimbangkan untuk dijual. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu perusahaan yang gimana. Nah, dapat diartikan bahwa seseorang ini memiliki modal dari suatu perusahaan. Nah, seseorang yang memiliki saham di suatu perusahaan itu memiliki hak atas aset, pendapatan, dan juga memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dan juga seseorang yang memiliki saham itu akan mendapatkan semacam bukti atau wujudnya itu dalam berupa surat yang dikeluarkan oleh si perusahaan yang ia beli sahamnya, di mana di surat tersebut akan tercantum namanya dan juga berapa persen bagian ia atas suatu perusahaan yang ia beli sahamnya tersebut. Nah, satuan saham itu disebut juga dengan lot ataupun round lot. Lot adalah satuan dasar untuk membeli dan menjual saham di bursa saham, dan sedangkan round lot sendiri adalah istilah lain untuk lot juga, tetapi merujuk pada satuan bundel saham yang diperdagangkan. Satu lot saham ini biasanya terdiri dari 100 lembar saham. Istilah ini digunakan untuk mempermudah proses jual beli saham dikarenakan investor itu tidak paham ataupun tidak bisa membeli saham per lembarnya, melainkan harus dalam satuan lot ataupun kelipatannya. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara menggunakan saham melalui aplikasi. Namun sebelum itu, izinkan saya memberikan beberapa aplikasi rekomendasi nih. Aplikasi yang sangat cocok bagi kalian yang pemula bermain saham. Nah, aplikasi pertama itu adalah Stockbit. Nah, aplikasi tersebut sebenarnya aplikasi saham yang menambahkan fitur platform sosial yang memungkinkan kita untuk berdiskusi dengan komunitas investor lainnya yang sangat berpengalaman sudah pastinya. Nah, juga aplikasinya juga sangat ramah bagi pengguna baru.
dilengkapi dengan grafik teknikal dan interaktif. Dan menariknya lagi, terdapat fitur copy trading yang memungkinkan kita mengikuti portofolio trader yang berpengalaman. Berarti sudah enak sekali itu bagi orang-orang pemula. Nah, aplikasi yang kedua adalah aplikasi Ajaib. Nah, aplikasi Ajaib ini memiliki desain modern, mudah dipahami dan juga mendukung investasi saham di pasar luar. Contohnya Amerika, seperti Nikkei dan Nasdaq. Selain itu, Ajaib juga menyediakan edukasi lengkap melalui webinar dan artikel yang sangat bermanfaat. Nah, Ajaib dan itu yang tadi Stadik bersama ya. Stadik. Maaf. Dan langsung aja lah ke aplikasi ketiga, itu Mirai Squash. Di mana itu ada broker global asal Korea Selatan yang sudah memiliki reputasi internasional. Dan juga Mirai Asset juga menawarkan laporan riset fundamental yang sangat mendalam, serta aplikasinya juga sangat cocok dan stabil juga untuk trading harian. Nah, baik, setelah mengetahui Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai cara menggunakan saham melalui aplikasi. Namun sebelum itu, izinkan saya memberikan beberapa rekomendasi aplikasi yang cocok bagi para pemain saham yang pemula ini. Nah, yang pertama itu aplikasi Stockbit. Aplikasi Stockbit itu sangat cocok. Nah, aplikasi Stockbit itu sebenarnya aplikasi saham yang ditambahkan fitur-fitur platform sosial yang memungkinkan kalian untuk berdiskusi dengan komunitas investor lainnya yang pasti udah pro. Aplikasinya juga sangat ramah bagi pengguna baru, dilengkapi dengan grafik teknikal, interaktif, dan menariknya lagi, terdapat fitur copy trading yang mungkin kita untuk mengikuti portofolio trader berpengalaman. Dan aplikasi yang kedua adalah Ajaib. Ajaib memiliki desain modern, mudah dipahami, dan juga mendukung investasi saham di pasar luar negeri. Udah keren tuh mas, ini pasar luar negeri. Contohnya di Amerika lah, seperti Nikkei dan Nasdaq. Selain itu juga, Ajaib juga menyediakan edukasi lengkap melalui webinar dan artikel yang sangat bermanfaat. Nah, Stockbit dan Ajaib juga hampir sama berarti ya, ada edukasinya. Dan aplikasi yang ketiga adalah Mirai Asset. Nah, Mirai Asset ini adalah aplikasi broker global dari Korea Selatan yang sudah memiliki reputasi internasional. Nah, Mirai Asset juga menawarkan laporan riset fundamental yang sangat mendalam, serta aplikasinya juga sangat stabil untuk trading harian. Oke. Lanjut, baiklah, setelah mengetahui beberapa aplikasinya, sekarang kita masuk ke langkah awal menggunakan saham berbasis aplikasi. Pertama, tentu saja kita perlu mendaftar di aplikasi saham. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan aplikasi Stockbit. Karena saya sendiri saat ini belum memiliki KTP dan juga rekening bank pribadi, saya sekarang ini menggunakan akun atas nama orang tua saya, dan itu diizinkan. Setelah pendaftaran, kita lanjut ke proses verifikasi dan aktivitas RDN. Nah, mungkin kalian juga bertanya, apa sih itu RDN? Nah, apa itu RDN? Tadi, RDN atau rekening dana nasabah adalah rekening khusus yang digunakan untuk menampung dana sebelum digunakan untuk membeli saham atau instrumen investasi lain. Nah, RDN juga wajib diaktifkan sebelum kita dapat melakukan transaksi dana yang tersimpan dalam RDN. Nah, juga RDN juga dikelola oleh bank kustodian, seperti bank-bank terpercaya lah, Bank BCA atau Bank Mandiri yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas tadi. Setelah aktivitas RDN selesai tadi ya, nah kita dapat mengakses dashboard di dalamnya. Di dalam aplikasi dashboard ini, kita bisa melihat saldo RDN, nilai portofolio, serta grafik performa saham. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya lah. Membuka menu Market Watch yang berisi daftar saham. Nah, atau indeks harga saham gabungan, atau kita singkat aja IHSG lah. Harga real time dan volume perdagangan. Kemudian ada juga fitur order entry, yaitu tempat kita melakukan transaksi jual atau beli saham. Selanjutnya terdapat menu portofolio yang menampilkan daftar saham yang kita miliki, lengkapnya juga dengan keterangan risk, gain, atau loss. Lalu bagaimana cara membeli saham? Nah, yang pertama kita perlu mengetahui kode emiten dari saham yang ingin dibelinya. Misalnya untuk saham BCA, kodenya itu kan BBCA ya. Nah, kita beli aja tuh. Setelah menentukan saham kita,
kita lalu membeli jenis order. Ada dua pilihan, yaitu yang pertama markup order, di mana kita membeli saham di harga pasar saat itu. Yang kedua limit order, di mana kita menentukan sendiri harga beli yang kita inginkan. Setelah memilih jenis-jenis order tersebut lah, kita masukkan ke jumlah lot yang ingin dibeli. Nah, contoh satu lot sama dengan 100 lembar. Misalnya saya membeli 2 lot BBCA, berarti saya membeli 200 lembar saham dong. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lakukan konfirmasi transaksi dan dana akan otomatis dipotong dari RDN kita ya. Nah, setelah membeli saham, tentunya kita juga perlu tahunya caranya menjual sahamnya. Nah, itu wajib tahu kita. Caranya buka menu ya, portofolio buka kalian menunya, pilih saham yang ingin jual, misalnya BBCA lah, tadi saya BBCA, lalu pilih jenis order marketnya atau order limit ordernya, masukkan jumlah lot yang ingin dijualnya, atau lalu konfirmasi setelah penjualan berhasil, dananya juga akan masuk kembali ke RDN kita, kemungkinan waktunya 2 hari dah. Setelah memahami cara jual belinya, penting bagi kita untuk memantau portofolionya dengan rutin ya, membuka dashboardnya setiap hari. Kita bisa melihat grafik performanya yang begitu harus kita perhatikan biar kita tidak rugi lah. Aplikasinya juga biasanya juga menyediakan fitur notifikasi harga. Nah, misalnya jika saham BBCA naik 10%, nah kita akan menerima notifikasi otomatis. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada juga konsep penting, yaitu rebalancing portfolio. Ini berarti kita perlu menyesuaikan